siang kalau itu sampai bersih dari Indonesia sampai ini adalah yang paling tokoh masyarakat semeton titiang sang yati mana sarang sami sadi sampun berau iki satu ajang sarang jenang lingsir kagak sedenang lingsir kagak sarang sami beriki ring acara modal modul modal wacana ide gelar ide lingsir acarya adalah guru ide patutnya akan memberikan kita wejangan-wejangan kerohanian apa yang menjadi ganjalan dalam pikiran kita tentang kegelapan dalam pikiran kita. Silakan semeton sareng sami ralisang metaken ring ide lingsir mangga enten keraguan-keraguan. Tentu ampura dengan lingsir yang ingin tekankan kepada semeton titiang sang yaji mana sebenarnya teman-teman saudara-saudara kita di sini ingin mengetahui sebagaimana sih peran seorang Perti Sentanu, seorang dedangguan sang meragi jadi keaben puniki harus bagaimana dan apa peran pentingnya semeton sang yaji mana niki sehingga nanti iki yang menjadi sehingga tidak ada keraguan-keraguan kita ngaturang ngaturang bukti yang leluhur jadi minat dabin jangan ada kesan niki wenten panitia arampun serahang dari panitia sampun serahang dengan akunan kenten kira-kira makin boleh wejangan boleh penjelasan dan sampai ngejenak lingsir malih pisan sampunang di dalam metaken gue sampunang pak sampunang di dalam metaken ring idenang lingsir menggunakan bahasa Bali boleh menggunakan bahasa Indonesia pun tidak bermasalahkan. Ampunang takut iki idenang lingsir adalah orang tua kita ide akan memampu dan memberikan pemahaman-pemahaman kepada kita sebagai umat tentu yang di dusun Peninduan dan yang hadir pada saat ini. Kemudian apapun nike walaupun berbahasa yang berbahasa Indonesia ide sampun paham. Jangan takut, intinya jangan takut untuk bertanya sehingga apa yang menjadi ganjalan dalam pikiran kita bisa terjawab. Menawi nike manten lingsir biar jangan sampaikan ke semeton yang riki sehingga tidak sungkan untuk bertanya. Oke, untuk nike kepolisian sinabidang para besanti Om Santi. Langsung, oke. Inggih suksma galah katurkeun ring pandita dirmangku kiringan lingsir yang pengabdi lingsir sane tresna sehen lingsir kepala kampung ya dusun, kepala dusun sekaligus tadi Karamopuro sane banget hormatin panitia upacara pitrayatnya kini bulan sarang sami sane ngrembo sane istilahnya iki menuntun kita semua di sini taler sane tresna sihin para penglingsir sane wenten iki ring dusun Peninjauan sarang Kuang Mayung taler sane tresna sihin nalingsir. Singkatnya Ratu Dedane semeton sami sang yajemana sane medue ajat ado iatnya sarang sami sane tresna sihin sedurung pandita jagi mabahana tidik khususnya indik fitrayatnya kaping ajeng atur pemastungkal Om Swastiastu. Semeton orang sami wau Pak Madikuku sudah menyampaikan sekelumit langsung sebenarnya pertanyaan yang disampaikan. Semeton sareng sami ngudiang iraga niki susah-susah melaksanakan fitrayatnya.
Mugia. Nah manut ring kecap sastra agama Hindu, khususnya iraga Hindu Bali. Kita dari Bali tetapi sudah tinggal di Lombok, destanya tidak jauh berbeda. Kita semua berdasarkan sastra. Kemudian iraga niki pikrayatnya, nah niki kecap ring sastra karena iraga niki ada di dunia niki tidak lain adalah karena orang tua kita, ya. Sehingga di dalam ajaran agama kita disebut dengan Pitranam. Dalam ajaran Pitranam merupakan kewajiban kita, yaitu mengupapira leluhur kita mulai dari masih hidup, sudah menjelang usur, sudah tidak bekerja. Tugas seperti sentanolah yang akan memelihara orang tua kita. Kemudian selanjutnya apabila sayang atmo sampun amor atau sudah meninggal, lebih-lebih tugas kita lebih berat lagi, yaitu harus kita, ini harus dan kewajiban, tidak boleh tidak, sesuai dengan agama kita, yaitu menyucikan leluhur kita. Itu tugas pokok kita. Kalau kita tidak mampu melaksanakan sendiri, seperti orang yang misalnya melaksanakan upacara di rumah sendiri, inilah salah satu cara kita, yaitu melaksanakan upacara pitrayanya kinemulan. Dalam sastra disebut dengan kinemulan ini yaitu Pitra Tarpano. Sehingga dari biaya yang kita keluarkan akan jauh lebih kecil. Semeton sareng sami, kenapa kita harus melaksanakan pitrayatnya sebagai tugas seperti sentano menyucikan leluhur kita. Di dalam beberapa lontar atau sastra disebutkan ampura karena pandita niki dungun masih pemangku kuliah lagi di staf S1, pandita kan dulu insinyur kan, S1, judul skripsi pandita waktu S1 adalah Ngaben Maskar. Nah dari kesimpulan skripsi pandita dulu bahwa roh kita itu kalau sudah meninggal sebutannya itu berbeda-beda sesuai dengan ritual dan teologi. Ya. Yang pertama, kalau leluhur kita itu meninggal mekingsan nitip, kalau ada 4 nitip ya, yaitu nitip di pertiwi, nitip di geni, nitip atau mekingsan di geni dan di doyo. Yang keempat, nitip di akasa. Ada 4 cara kita nitip. Apabila leluhur kita meninggal dititip lebih dari 3 tahun, di dalam lontar Yamo Purtado dan Yamo Tato disebutkan roh itu sebutannya Buddha Cuil. Buddha itu artinya tidak melihat, kan Buddha kan kotor. Cuil artinya kotor. Buddha itu dia tidak tahu dirinya itu bahwa roh doatmu, tapi tahu rumahnya. Tahu rumahnya. Dia pulang akan mengganggu keluarga, kemudian menjadilah roh itu penyakit. Di sawah jadi orang, di rumah jadi penyakit, hama tanaman kita menderita. Jadi karena roh leluhur kita itu sangat menderita. Itu kalau tidak diabetes, kalau pingsan terus-terusan. Kemudian sebutnya tadi Buddha Cuil supaya uning nih dari sana. Kemudian kalau dia ngaben, ya, kebanyakan kita lihat di Lombok tidak ngaskar, ya, hanya narpano saja. Sepertinya itu kalau di Bali bilang itu baru mekingsan. Sebutannya roh itu adalah prete. Prete niki masih membawa badan astral, namanya itu badan yang tembus pandang, bisa tembus tembok, ya kemana aja bisa,
itu yang waskita kita bagus bisa kita lihat. Roh gentayang itu dah namanya prete kalau dari roh asalnya. Kalau kita ngaben tidak ngaskara. Karena berdasarkan sastra yang ada, memang sedikit sastra yang menyebutkan, nah saya baru temukan 2 lontar yang kait dengan ngaskara, yaitu lontar kuntiannya dan rariangon. Bagaimana bunyinya lontar itu? Intinya sangat merinaskara sangat diguru sangat me kebiseke sangat me rinaskara sangat diguru sangat me nun pada yang guru suara sangat me kebiseke sang patio atau sang pitara. Apa artinya? Sangat me rinaskara disucikan oleh yang muput, dan guru suara itu adalah sang muiku yang muput, diberikan pewisik, ditapak diberikan pewisik, diberikan biseke sang pitara. Kalau kita ngaben berisi ngaskara, tadi prete itu tempatnya di bumi, ya di bumi itu kan binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, roh tingkat rendah itu di bumi atau di burloko. Kalau sudah kita abenkan dengan ngaskara, sang pitara sudah naik 1 tingkat, yaitu di wahloko. Karena secara ritual bahwa burloko buah swahloko itu yang bisa diritualkan. Berarti sudah berubah namanya beliau. Jadi sang pitara sudah bisa ke pitraloko. Tapi belum selesai tugas kita seperti setana. Karena tujuan kita bukan di sana. Baru tahapan kedua. Kemudian di sastra disebutkan nyekah. Kalau bahasa di masyarakat disebut ngeroras. Kalau di sastra tidak ada kata ngeroras, yang ada nyekah. Nyekah itu ada tingkatan upacaranya berdasarkan sastra, yaitu 1 disebut dengan nyekah ke kangsen. Artinya masih sementara sih Pak. Upacaranya kecil, cukup suci 3 dan ayam yang bisa ke kangsen namanya. Yang kedua yang kita akan laksanakan pada saatnya nanti, yaitu namanya nyekah kurung. Kalau tadi nyekah ke kangsen, simbolnya berupa buhu atau lis kecil, ya, sebagai sekahnya. Nah, kalau sudah tingkat lebih tinggi lagi, yaitu nyekah kurung yang kita akan laksanakan tadi, simbolnya adalah sekah dari dasar bulu. Mungkin semacam selami ampun ngario nih guys, melilit daun dingin, ya. Misi perai, misi menur, misi nanti namo, merajah dasa bayu, misi sok sekah, isi ceraken sok cekahnya. Nah itu berbeda simbol. Disebut nyekah kurung. Selesai nyekah kurung niki, sebutannya roh itu, ya, sebut roh itu berubah, ya bro, menjadi Dewa Pitara. Ini berbagai sumber yang mengatakan sebutan dan tingkatan roh itu menjadi Dewa Pitara. Secara ritual di mana belum beri? Di mana belum beri? Antara buah loko dan suah loko. Tadi kan sang pitara niki di buah loko, belum boleh dia kemana-mana secara ritual dan teologi. Sudah itu baru meningkat kalau sudah kita roras, yaitu roh itu sebutannya Dewa Pitara. Beliau akan mengarah atau menuju Swahloko. Dari Burloko masih hidup ke alam pitri Buhloko, ke Swahloko, ke alam kedewatan atau Swargaloko atau Siwaloko. Tetapi bukan itu tujuan kita menyucikan
Atman atau roh suci luhur kita, bukan itu, belum sampai juga. Nah, pada kesempatan yang akan kita laksanakan juga, yaitu kita akan lanjutkan yang namanya Nyegara Gunung. Oke. Habis Nyegara Gunung mau ajar-ajar, terus nilopati ngingkup ngunggahan ya. Nah niki nanti saya sampaikan apa makna daripada Nyegara Gunung. Karena kita sebagai manusia niki diciptakan oleh Tuhan. Pertama yang diciptakan adalah Perdana Purusa, Luh Muani oleh Tuhan ini. Di mana simbolnya yang akan kita gunakan yaitu segara ya, sebagai simbol perdana Luh. Gunung artinya simbol purusa atau laki. Itu kita cari ke segara ini. Ya, itu kita cari. Karena waktu kita diciptakan perdana purusa yang kita dulu, waktu mengembalikan arus itu cari dulu. Ini dimuat berbagai lontar. Contohnya Roges, Saranggumi, Lebur Sangse, Patmo Buano, banyak. Tidak. Perdana purusa yang kita cari, baru kita ada bahasa-bahasa yang bervariasi. Ada dibilang ngulapin. Setelah kita Nyegara Gunung, baru mencari Atmo ini. Yang kita mencari ada dibilang ngangkit. Ya. Di mana kita akan dapatkan Atman itu secara ritual. Nah, bukan aja di Segara, di tempat lain juga bisa. Kenapa kita di Segara harus kita lakukan ngulapin, nebus? Pertama, sastra menyebutkan bukan karena Atma itu memenuhi Segara, tidak. Bukan. Karena di dalam ajaran kita Atma Taku disebutkan Atman itu tidak terbasahkan oleh air, tidak dikeringkan oleh angin, tidak terlukakan oleh senjata. Berarti Atma itu tidak ada memenuhi Segara. Itu yang perlu pemahaman semeton sareng sami. Kenapa kita ngulap Segara? Karena sudah kita Nyegara Gunung di sana, ulapin langsung boleh. Karena Segara inilah berhubungan seluruh dunia. Karena Atman itu masih berwujud angin. Oke. Dimanapun sang Atma itu berada, karena wujud angin, kita panggil nama secara ritual akan datang. Itu pertama yang kita di laut. Di mana lagi kita bisa ngulapin? Yaitu di Perempatan Agung atau di Cakuspate. Karena itulah titik nol menurut ajaran agama kita. Panggil saat mau ulapin dengan ritual akan datang. Yang penting sebut namanya. Kalau ada nama yang sama, sebut keluarganya. Namanya si A, ya dari keluarga si B misalnya. Wajib itu sebut namanya supaya datang, karena nama itu banyak. Sama kan ya, kalau ngulapin jero mangku harus sebut namanya. Ngulapin, makanya kalau ngulapin nanti kalau mangku harus pakai daftar nama. Yang diulapin di Paracapati misalnya ini yang ulap ini dibaca supaya Atman itu datang. Kalau enggak itu enggak akan datang ya. Ya. Tadi di Perempatan Agung boleh kita ngulapin. Ya. Ketiga boleh kita di Marga 3. Ya, Marga 3 itu adalah tembusannya itu Marga Sange. Ya, tembusannya Marga 3 itu. Cangkem Setre itu adalah Marga 3, tembus ke Marga Sange. Dan boleh juga kita ngulapin di depan Peyatnyan. Kalau kita misalnya Peyatnyan boleh di sini. Terus juga kalau kita di rumah boleh di depan pintu gerbang kita. Itu Marga 3. Nah, itu ngulapin Peyat nanti tidak perlu kita lagi terlalu banyak Nah, yang kalau kita Nyegara Gunung
kita kan sudah di segara, ya sudah di segara, otomatis di sanalah kita ngolapin. Pasang lagi kita ke perempatan, kecuali nanti ada yang istilahnya ulah pati ada tambahan. Langsung di sana ulapin tebus sayang atmo berdasarkan ritual. Walaupun tadi panitia dan istri sampaikan tidak ada atmo itu lingitan itu tidak ada. Supaya jangan salah kita mengartikan. Kita langsung ulapin ke segara. Di segara itu kita langsung ulapin, ya. Kemudian setelah selesai kita Banten, segara, gunung, semua yang kalau kita nanti di Batu Bolong, karena Batu Bolong itu sangatlah sesuai dengan sastra yang ada segara, ada gunung, kan. Nyegar gunung itu bukan harus ke Bali gitu kan. Yang penting ada segara, ada gunung. Karena yang kita cari perdana perusa, bukan yang lain. Atman itu roh yang kita akan sucikan, kita ulapin langsung segara. Setelah itu baru kita lanjutkan, yaitu mengajar-ajar. Berbagai sastra sebutkan mengajar-ajar nangkilanlah ke pura-pura tertentu, atau mau piuning, atau dalam bahasa jamaknya ajar itu belajar, ya. Karena roh itu kita akan jadikan dewa, belajarlah menjadi dewa. Atau secara ritual bahwa kita nangkilan mau piuning, akan nantinya kita akan satukan roh itu kepada Sang Pencipta. Karena sesuai dengan ajaran agama kita, Atman itu dari Tuhan datangnya. Bunyi selokanya Brahman, Atman, Akyam. Bahwa Atman dari Brahman datangnya, kembalilah ke Brahman. Yaitu itu dasarnya kita. Kemudian setelah mengajar-ajar, kalau kita di Lombok kan dulu pasti kita kisah dari Bali kan. Dari Bali, kalau di Bali kan tempatnya mengajar-ajar, kalau di daerah selatan tempatnya nyar gunung di Golawa, langsung ke dalam Puri dan lain sebagainya. Karena kita ada di Lombok, kita itu punya pura pengayatan Pura Gunung Agung. Di pelangnya sudah namanya Pura Gunung Agung. Tempatnya di Gunung Sari. Artinya apa? Kita mau piuning kepada dewata-dewati yang ada di Besakih atau wewengkon Gunung Agung. Dari sana kita ngayat. Habis segar gunung langsung kita ke sana. Nanti di sanalah kita ngayat, karena kita tidak bisa atau mungkin belum mampu mengajar-ajar ke Bali. Kemudian setelah itu baru mengingati, yaitu kawitan suang-suang. Setelah di pura Gunung Agung. Enten sebutan pandai yang milat ya. Sebutan pandai di jeriki enten penataran pandai. Ring Karang Blumbang biasa berlanisir, nanti dapat Banten satu paket kalau mau ke sana, yaitu Pejati dan Harapan Pemangku. Ya. Kalau ada lagi warga yang Tios, misalnya Arya Kencang sudah ada, yaitu di Kerang Bejati. Kalau warga Warih Pasek sudah ada kita sana. Nah, setelah kita mengingati leluhur suang-suang seperti tadi Nguningan, Mangdenin, Sang yang diupacara itu akan kita linggikan. Ya. Tadi saya sampaikan kalau dia baru sampai nyekah, yaitu Dewo Pitara. Ya. Selesai menyaru gunung, mengajar-ajar, dilanjutkan nanti di sini namanya Nile Pati. Nile dalam bahasa artinya itu kotor atau hitam, pati mungkin masih kekotoran sayang atma, disucikan lagi. Namanya Nile Pati.
Ini seperti tadi akeh rujukan lontaran seperti Rogo Serambuni, Rogo Sangarbumi, terus tadi lebur sangsa sampai puja-puja upakaranya lengkap di sana. Tadi simbolnya pada Pruso itu selain segaran gunung adalah Daksina Linggih, yang Bapak Ibu semeton sami pemilet, walaupun satu yang diupacarai tetap Daksina Linggihnya 2, lanang istri. Simbolnya nanti di atas Daksina itu yaitu deling-delingan, namanya berwujud manusiaan dari lontar atau dari ental, laki perempuan. Itu nanti karena ini di apa namanya yang dibuat RAB sama penitia dan sama Lingsir, tempatnya itu suang-suang artinya Daksina itu ada di Sokasi atau Bogor boleh. Daksina Linggihnya itu nak Lingsir yang jadi biar sama, pangsing ada bos mewah sama, tapi tempatnya boleh keluarga yang nyiapkan apa Sokasi apa Bogoran. Lebih baik Sokasi pangkan runtuh, kalau Bogoran kan pendek ini bisa tidak boleh jatuh pengulap ini. Simbolnya Perdana Pulsa atau laki perempuan Daksina. Tadi Daksina Linggih yang mempayas berisi deling-delingan atau bentuk simbol manusia dari lontar, yaitu sudah dijual itu ada dan dikira sudah siap. Tidak perlu nanti ibu-ibu nyari itu lagi. Untuk Daksina dan deling-delingannya itu sudah hanya tempatnya, karena panitia di Bogor kan sudah menyiapkan diki sepanitia, nanti Sokasi lebih baik sendiri nyepak kepang jadi bemulih niki kan sengben mulia kamu main kan nih ke panggidang dak seling itu masuk ke dalam Sokasi sehingga menghindari yang ada runtuh. Kalau Bogor mungkin agak rendah ini bisa, kalau Sokasi kan nah ini putih kuning itu Daksina Linggih, putih kuning simbol laki lanang istri. Setelah dilepati nanti itu sebutannya leluhur kita sudah berubah, ditinjau dari ritual dan teologi. Ada teologi ini kalau luar kan ampun uning, kalau teologi misalnya itu udah orang-orang kampus baru. Teologi itu artinya sebut-sebutan roh dan dewa, yaitu menjadi dewa atau yang Dewa Pitara. Sudah suci. Ini yang bisa kita lakukan lanjutan ritual, yaitu yang bernama ngingkup. Apa arti kata ngingkup? Ngingkup itu artinya menyatukan roh suci leluhur kita yang sudah suci itu diturunkan lagi, disatukan dengan roh atau atman yang baru kita sucikan. Sudah itu baru namanya ngunggahang Dewa Pitara atau Dewa Yang. Ada 8 sastra yang menyebutkan DJ iraga ngunggahang sebagai, kalau kita bilang batu loncatannya untuk menyatu kepada ide Sang Yang Widewasa. Di mana kita melihat dari berbagai sastra di sini yang di di proposal yang ini kan ada sudah sedikit pantel ulas juga. Dari berbagai sumber sastra begini bunyinya. Bapante
linggih hakena ring rong kemulan tengen amor ring Brahma Atma kebiseke guru pati. Lagi sekali pandita sebutkan bapante unggah kena ring rong kemulan tengen menyatu atau amor ring Brahma Atma ya. Kebiseke guru pati. Kalau dulu masih hidup itu lanang unggahan di kemulan, kalau dari kita kanan yang merah karena Brahma. Ibunte unggah kena ring rong kemulan kiwo menyatu atau amor ring Wisnu Atma kebiseke guru suksema. Artinya kalau dulu perempuan masih hidup unggahan di rong kiri kemulan dari kita amor ring Wisnu Atma beliau kebiseke guru suksema jadi terguru dah. Amor ring kawitan tenguni amor menyatulah roh suci kita berdasarkan ritual di rong tengah. Siapa itu di rong tengah? Kalau kemulannya itu atau ibunya, ibu dengan namanya, atau kalau pedanda bilang kemulan agung tinggi di tengah rongnya itu atau berisi joli-jolian tengah, itu disebut dengan ibu dengan atau kemulan ibu, atau kalau pedanda nyebut kemulan agung. Tadi pandita sampaikan amor ring kawitan temuni, di tengah lah kawit temuni. Sira nika siapa itu? Kalau orang punya kemulan, siapapun yang punya rong 3 kemulan tinggi tengah pasti sama yang dipuja, yaitu Siwa, Sada Siwa, Pramo Siwa. Karena waktu penciptaan itu kita diciptakan oleh Tuhan pada Purusa sesudah menjadi antiga jati namanya dalam badan di meme itu. Antiga jati itu jadi telur yang sudah mengeras. Sang yang Siwa Atma lah yang masuk ke dalam antiga jati atau telur yang menyatu ikam bangkotak mengeras menjadi satu. Masuklah sang Atma namanya Siwa Atma. Untuk kembalikan nanti sudah berdasarkan ritual tadi ya, wow, sudah suci, amorlah ring Siwa kembali sesuai dengan tadi pada sampaikan bahwa Atman dari Tuhan datangnya kembali dan ke Tuhan Brahman Atman Akyam atau Deweda. Karena iraga niki kalau ngelah kemulan berarti kita aliran Siwa Siddhanta Tantrayana. Karena kita aliran Siwa, di tengah itu Siwa. Aliran Siwa tengah atau Iswara kan sama. Iswara atau Siwa itu dia sendiri. Ya. Siwa, Sada Siwa, Pramo Siwa. Pramo Siwa niki nirguna Brahman atau Tuhan itu sendiri transenden yang tidak bisa dipikirkan. Ya. Di luar jangkauan pikiran kita, itulah di tengah. Itu ada 7 lontar. Yeah. Setelah di sana unggahan nanti di sana itu sebenarnya secara ritual beliau tidak tiap hari di sana, tapi kita mengunggahkan di sana untuk menyatukan tadi itu kita ritualkan di merajat kita. Kalau kita yaitu Hindu Bali
yang mengakui kita Hindu Bali yang punya kemulan. Lain halnya dengan Hindu di luar Bali atau di luar Hindu Bali, berbeda pasti pelan-pelan. Kita Hindu Bali banyak bulan pemulan, berarti di sana kita munggahan. Di sanalah kita satukan leluhur kita, Atman yang kita sudah susah payah dengan ikhlas kita sudah sucikan. Tujuan kita adalah menyatukan sesuai sekali dengan ajaran agama kita. Tujuan agama Hindu itu adalah moksatem jagat dita yece iti dharma. Apa artinya? Bahwa kita di dalam kehidupan supaya bahagia, yang disebut jagat dita. Roh suci kita itu moksatem, menyatu kepada Sang Pencipta. Itulah tujuan kita ini, menyucikan leluhur kita, tidak ada lain. Tidak ada lain. Tujuannya gitu. Kalau sudah sampai ngunggahan atau ngelinggihan, baru kita itu namanya lunas bayar utang kepada leluhur atau pitrarana. Kalau belum ngelinggihan, belum lunas utang. Apa konsekuensinya apabila tidak sampai ngelinggihan? Kita akan tidak dapat penugrahan dari leluhur, karena beliau tidak bisa membantu keuripan kita, kehidupan kita tidak bisa membantu, karena beliau sendiri belum mempunyai tempat. Dan ini banyak pengalaman-pengalaman empiris, istilahnya dalam kehidupan itu nyata. Pertama, dari segi kerukunan keluarga. Ciri-cirinya yatnya kita itu tadi sukses atau sakukayatnya. Kalau kita sudah melihat, pertama cirinya dapat kerukunan di keluarga. Kalau sudah rukun kita di keluarga, sudah itu akan dapat kesehatan. Kemudian kalau sudah ada sehat, kita akan bisa mencari rezeki. Dari rezeki. Di dalam ajaran agama kita, kalau kita melaksanakan iyatnya sesuai dengan petunjuk iyatnya, ya, akan kita mendapatkan 100 pahala dari iyatnya kita apabila kita beriyatnya satu berdasarkan serada atau keyakinan. Yakin kita orang tua kita harus kita sucikan. Yakin pertama. Yang kedua, ikhlas. Di dalam kita melaksanakan niatnya nanti tidak ada kita di luar ikhlas. Itu artinya kita tidak ada pikir-pikiran yang dengan pengorbanan itu menyesal, tidak ada. Ikhlas. Sudah ikhlas, ya. Yang ketiga harus ada istilah sastra. Kalau sastranya kan panitia yang megang. Dari mana datangnya, jalannya upacara nama, harus ada sastra, tidak boleh ngawang. Yang ketiga sudah ada sastra, ada mantra. Mantra itu adalah pelengkapan daripada yatnya itu. Kalau ada pekaratan mantra pocong mayatnya. Sudah itu ada namanya daksina. Daksina artinya banyak artinya. Daksina itu artinya selatan, bisa. Daksina artinya Brahman, bisa. Daksina artinya upah, bisa. Daksina artinya penghormatan. Yang utama artinya penghormatan. Ini daksina artinya kita di sini ditonjolkan penghormatan. Setelah ada daksina apa? Sewana. Artinya pelayanan. Setelah kalau kita melaksanakan niatnya, rauh nalingsir, rauh tamu kita yang kita undang itu harus dihormati. Namanya sewana. Terakhir namanya nasmita.
Ya, nasmita itu artinya tidak boleh kita ngenogen beriatnya. Misalnya iriki kita ini kan, anggota kita kan banyak, tidak semua ikut ngapain kolektif masa. Jangan ada kata-kata di antara iya jemana nah jani pangkawang oleh tetangga kita akan upacara yang besar. Di dalam pikiran pun tidak boleh. Kalau sampai kita itu ucapkan dalam pikiran tidak boleh. Tidak boleh. Namanya upacara kita raja sikayatnya menogen, tidak boleh. Yang kedua, ya kalau kita tamu kita nanti baru dia datang harus dihormati, harus sembelih disuguhi sesuai dengan itu pelayan namanya. Kalau kita beriatnya ini mengharapkan keuntungan, tidak boleh. Itu namanya dapatnya kita namanya pamasikayatnya. Tidak ada artinya dalam kita beriatnya. Niki harus dipedomi oleh sang iya jemana, panitia dan yang lain, supaya iatnya iraga niki tadi sabutayatnya. Kemudian perkembangan selanjutnya di masyarakat, panitia sedikit kan ungkapkan bahwa ngelingyang deweyang itu di rong kali. Perkembangan ini mulai tahun 61. Seperti tadi pandita teliti. Itu tahun 61 sumbernya itu adalah di Klungkung, Bali. Ceritanya begini. Ada salah satu keluarga yang sakit-sakitan, ya. Kemudian metun nunas beras jinah namanya kan di Bali ya. Apa namanya itu? Meluasan. Metenung meluasan. Bunyinya cening-cening pedesaan tanah ya. Karena cening sungkan atau sakit sengelah ibu. Disinilah dasar anunya ini salah menafsirkan di sini. Ibu itu dari semenjak kita hidup Bali itu ada rong 3, tinggi di tengah, namanya ibu dengan. Di sini salahnya menafsirkan itu. Di Lombok semenjak anak agung mereka Lombok sudah banyak orang punya ibu rong 3 tinggi di setengah, banyak punya kemulan 2 seperti tadi, kemulannya biasa sudah itu, ibunya seperti tadi besar, di ini pilar-pilar 3 tinggi di tengah dan terbuka, itu jadikan ibu. Disinilah kelirunya itu menafsirkan. Kemudian pandita juga punya bukunya. Judulnya itu Ngewangun Perayaan dan Perumahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan disusun oleh Ide Bagus. Kebetulan Pak Ida punya. Di sana dijelaskan begitu juga, bahwa ibu itu rong 3, tinggi di tengah, namanya ada 3. Kemulan ibu dengan, kalau Peranda menyampaikan kemulan agung. Disinilah salah penafsirannya. Ibu itu dikira rong 2, sedangkan ibu itu rong 3. Rong 2 itu siapa? Nah Lingsir juga punya transkrip lontarnya itu. Begini bunyinya. Yang melarang bahkan itu ngelingyang di kali. Deweyang tandonan linggih hakena ring rong kalih apa nike linggih sayang Sri Sedana. Yang deweyang linggih hakena ring rong kalih kepastu pertisanan kelebon amuk yang okas. Apa makna dari ucapan sastra itu? Deweyang tidak boleh di rong kalih karena itu adalah linggih sangyang Sri Sedana.
di utara dan madhab selatan. Itu dari zaman kerajaan sudah ada. Kalau rong kalih itu Sredana, dan rong kalih itu adalah dreste kita dari Bali, yaitu dari Karangasem terutama, adalah linggih Dewa Kemar. Itu ada dreste, itu bukan sastra. Nah, itu. Kalau dihubungkan dengan sastra, ini kalau kita ngeliang di rong kalih sudah menyalahi sastra. Tujuan kita itu ingin menyatukan leluhur kita. Kenapa? Kita di tempat lain tahu nggak? Disinilah berlaku hukum karma. Apa itu? Sesuai dengan ajaran agama kita, bahwa leluhur kita yang sudah disucikan, tapi kita paksa linggihkan di rong kalih, artinya kita tidak mengikuti sastra, linggih rong kalih. Apa yang terjadi? Yang pertama, hanya dua kemungkinan berdasarkan sastra agama. Satu, apabila habis karma beliau yang beliau lakukan waktu masih hidup, beliau akan otomatis amor renga cinta, seperti anak-anak muda kita juga orang tua sampaikan di FB kan, amor renga cinta itu. Kalau dia baik karmanya, otomatis nanti setelah waktu tertentu dinikmati di rong kalih itu akan amor ya renga cinta atau kembali, atau hanya dua tadi, kembali atau beliau tumitis nyerawati menjatmu, ya lahirlah kalau bisa di pertisana kita. Siapa di rong kalih? Kosong melompong. Di situ disebutkan di salah satu sastra telontar Dewa Tako, pelinggi yang kosong itu akan diumahi atau ditempati oleh Ibu Teku Pande. Do kita ngaduk-ngaduk tiap hari, Ibu Do kita sembah tiap hari. Nah, sehingga kita tadi miag-miagan kita kan, miag-miagan, ya, karena diaduk ilahi Buddha. Tadi saya sampaikan berdasarkan pengalaman empiris yang ikut-ikut ngaben atau fitra masal. Contohnya dulu kan Alisir di lilin yang pertama 2005 Nabi Masjid Hasil by Bawati. Sebelumnya itu sebelum 2005 dipuput oleh wiku atau sedekah atau sulingih dios unggahannya di rong kalih. Di sana hampir banyak lah itu, banyak ngelapor ke Naglingsir, menyampaikan Naglingsir ampuro niki kok leluhur tiang yang dulu tiang linggihkan sebelum ngaben apa namanya kolektif yang dipuput oleh pertama Nabi Nasir terus selanjutnya baru Nasir. Kok di bawah mebelisan, terus yang baru-baru kok sudah di atas tempatnya itu. Artinya beliau tidak bisa menyatu dengan luhur yang lama, tapi masih di bawah. Seperti tadi. Akhirnya dikumpulkan masyarakat sana. Narisir berikan pencerahan kayak ini, yaitu rong kalih itu bukan linggih leluhur kita atau dewa yang itu adalah linggih. Kebanyakan sudah merubah. Ada yang merlino, pertama tuntun dari rong kalih karena kadang-kadang banyakan di luar tempatnya itu. Rong kalihnya itu banyak di luar, tuntun ke Kemulan baru diperlino. Atau jadikan rong tiga, hilangkan apa namanya itu tiangnya tengah, isi joli-jolian, jadilah Kemulan Ibu. Kemulan Ibu. Kemudian yang ketiga, tatip yang tiga, hilangkan tiangnya jadi gedong, tetapi bukan untuk ngelihat dewa, bukan lihat dewa. Itu jadi gedong, ya, masih gedong sari dirubah statusnya jadi gedong.
gedong. Nah itu. Sehingga ritual yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Di dalam ajaran agama kita banyak sastra menyebutkan, khususnya kepada Sang Yamal dan Sulinggi. Di salah satu seperti di Gong Besi disebutkan, Ian wiku tan weruh ring petu sekit atmo muput pitrayatnya atmo kesasar beranduk kutang-kutang. Contohnya kalau nak lingsir, yang mimpin upacara ini tidak tahu ya dari mana datang atma, kemana dibawa, nirdon ya kita pocol kita mayatnya ya, berano kutang-kutang atma kesat. Banyak sastra lagi yang menyebutkan begitu ya. Artinya itu salah kita memasukkan. Makanya ini kemungkinan terjadinya seperti itu, kadang di keluarga berbiut-biut, diutuh di keluarga ampuran ini karena salah ngunggahan Dewi Yang. Nah nanti kalau sudah selesai upacara ini, artinya semeton kita sudah analisir, berikan penjelasan kayak ini. Kalau masih ada yang di Rongkale, bukan atas persetujuan nak lingsir. Bukan. Kalau ada orang nanya siapa, bukan karena saya pribadi. Kalau masih ada, kalau masih ada, karena itu menyalahi aturan agama. Menyalahi aturan agama. Nah khusus untuk ngelingyang, mungkin sudah ada di print ya. Itu nak lisir sudah berikan petunjuk di ini supaya nanti tidak kita ada lagi banyak kelirunya. Begitu kita pulang dari sini, yaitu setelah nilepati ngikup, sebenarnya kalau di rumah sudah selesai kita linggih, tinggal mengeseng sebenarnya itu. Tapi karena kalau tip di rumah harus ada lagi upacara kecil. Pertama upacara kecil itu kalau kita, mohon maaf niki, pas-pasan lah kita punya bekal kantong kita ini pas-pasan ya. Pulang dari sini kita nanti di pintu gerbang disambut dengan segehan aja. Kenapa kita sambut segehan? Seperti tadi, karena roh kita roh suci, roh-roh yang lebih kotor dari atman kita akan banyak mengikuti. Pulang. Makanya itulah kita mesegehan. Kita berikan upah lah yang mengiring itu, dia lupa kita lewati segehan itu berarti dia sedang ngerebut, kita udah lewat, dia paling dan tahu lah itu Pak. Itu tujuan. Yang kedua, setelah pulang dari sini lewati segehan, mesandekan dulu nanti bos. Ini yang pertama, ini yang isi kantongnya ini tipis. Isi kantongnya tipis. Setelah katuran penyapu wedang ya, teh, terus jajan-jajan apa yang sesita-sita kita ayapin aturan di leluhur kita ya. Dan itu kita tinggal mandi, kita tinggal membersihkan dari keliling tadi kan, kotor badan kita, bau, baru nanti langsung kita nanti ngunggahan. Apa yang perlu lagi tambahannya? Yaitu pejati satu dari keluarga, kan sudah pada ini tulis sini, jangan putih kuning kiri kanan. Kalau banyak punya pelinggih yang tiosan harus ajang-ajang. Kalau nur pemangku berarti tambah prasmaku. Kalau tidak nur pemangku, di sini sudah ada tata caranya. Seperti tadi, yaitu mau unggahan itu setelah sampai di rumah sudah kita sudah bersih semua, burodaksina ya, ping 3 artinya itu untuk unggahan. Unggahan yang istri di utara seperti tadi, ibunte di utara, yang lanang di selatan kemulan ya.
di tengah pejatinya itu ke patur ke piuning ke Sangyang Siwo. Ajang putih kuning adalah aturan ke Dewi Yang kita. Setelah ayapan itu di sini ada juga pujo ayapannya kita cara ada ya. Kalau ini arti kantong kita tipis. Nah, hari itu kita laksanakan langsung. Habis melaksanakan terus kita mandi unggahan sudah itu kita ayam banten muspo. Habis muspo ngobrol sebentar sama keluarga. Artinya beliau boleh masyarakat aja bos. Kalau bisa nanti setelah muspo itu misalnya benjang itu ya kira-kira jam 10 atau jam 11 kita pulang langsung jam 12. Ada dapat dari sini semayut 1 dari penitia dari ya, untuk namanya Merauh di sana Unggah. Dapat tirta penyinapan dan penyebab karena nanti deleng-delengan itu akan dibakar. Di rumah juga di rumah siapa juga sesenden atau pasepan atau apa ya pasu boleh tuh ngeseng yang kecil ya. Setelah nanti mau bakti masang pada istirahat sebentar mungkin itu ya, kalau perkiraan nanti jam 12 itu nginepnya pas produksinya lagi turunkan daksanya ketisin tiga penyinap namanya nanti dapat tiga 2 penyinap di sini artinya secara ritual beliau tidak lagi di daksina itu sudah beliau ya boleh kita terbang lah sudah geseng daksina yang lanang dulu yaitu ininya deling-delingannya siapkan di rumah yaitu kalau yang lanang yaitu nanti masuk kelungah dante kelungah gading yang istri kelungah dante yang agak ini warnanya agak putih kan dibungkus dengan kain putih ya bungkus kain putih kuangen 1 ditancapin berarti 2 buat kuangen sudah diuyap oleh keluarga masukkan abunya bungkus dengan kain putih isi kuangen dua-duanya itu langsung ditanam di belakang kemulang yaitu yang lanang di selatan yang istri di kiri. Selesai. Kemudian elengan nah niki tidak kayak manusia lahir gitu nah artinya nektakan namanya nektakan selanjutnya yaitu nelunin sesidang-sidang minimal canang lagi 3 harinya. Nah berdasarkan sastra ada 2 boleh 11 dan 12 hari boleh nektakannya ini. Nah ini bukan buat sastra itu boleh 11 12 karena 11 itu kenapa badan kita ini adalah mempunyai 10 indria ditambah 1 pikiran 11 berarti hari 11 boleh ke 12 itu sudah selesai. Nah itu boleh sudah itu bulan tung dino 3 bulan 6 bulan 3 kali selesai sudah upacara kita itu secara ritual entah beliau beli atau secara ritual bahwa mogi-mogi beliau sudah amor dari ide Sang Yang Widi sang pencipta. Nah seperti tadi di dalam ajaran Siwa Siddhanta disebutkan sekuahing jagat metu saking siwo lino puring siwo. Semua alam semesta ini siwa yang menciptakan, kembalilah ke siwa. Itulah tujuan kita. Berarti selesailah tugas kita sebagai partisentana mengupopira leluhur kita. Kalau belum liang berdasarkan hukum Hindu adat Hindu Bali dan Lombok yang disusun oleh Pak Dirjen Pak Pujo yang dari Lombok dulu, belum boleh bagi waris kalau leluhur kita punya waris. Kalau belum liang boleh dibagi, leluhur kita dapat bagian 1 untuk liang. Nah nike rentetan daripada upacara, tetapi
Intinya sekarang Nalisir mau sampaikan lagi, itu kan proses sudah selesai. Karena kita mulai nanti lagi tanggal 12 kalau salah nggak ya? Jadi ngebet ya. Nah seperti tadi pengabdian sedikit panitia sampaikan. Mekingsan tadi ada kita akan mekingsan nanti di Geni dan megeni langsung ke Toyo nganyut, kemudian mekingsan di Pertiwi lagi kembali yang Metabung karena kita akan ngebet niki, kemudian mekingsan lagi wajib hukumnya mendapatkan tirte pengentas pekingsan. Berdasarkan sastra, kalau sudah dapat tirte pengentas pekingsan, disebutkan dalam sastra sekamo-kamo boleh diabenkan. Artinya bimania berbuan tilun. Nah, kita nanti kan tanggal 8 dari tanggal 12 sampai tanggal 21. Kalau belum dapat tirte pengentas pekingsan, tidak boleh diupacarai kurang dari setahun. Makanya nanti yang mekingsan panitia mohon niki payung nah itu ke pengentasnya kan? Pengentasnya, dan itu nanti ada tidak berisi kitir itu, tapi bisi pedang lepas dan alang-alang. Apa? Masing-masing sawo satu dapat pengentas pekingsan. Nah itu. Tadi karena ada mekingsan itu, kalau ngaben sebenarnya pokoknya itu ada 5. Padahal sikat-sikat aja nih sudah hampir 1 jam pada ngomong nih. 1 jam nih, tapi supaya kita paham nanti sampai jam 6 lah kita ini, sampai jam berapa nih? Baru setengah, sampai jam 6 misalnya. Pada singkat. Kalau kita ngaben ada 5 pokok. Sawo perteke, berarti ada sawonya. Sawo mentah. Diarahkan oleh sang wiku ke Brahmaloka. Anunya nanti, apa namanya, sorganya, nerakanya, api muruk. Upacaranya 9 tingkat. Dari yang kecil sampai 9 tingkat. Nah, yang kedua namanya sawo dano. Mengangen simul. Mengangen simul, yaitu kayu cendana, satu asta musti namanya, itu yang diringkas dan itu boleh membade, melembu, boleh. Upacaranya sama dengan sawo peteke. Sang wiku waktu ini ke pengentas diarahkan sangat mau ke Mahadewaloka. Itu nerakanya namanya Banyudang. Terus yang ketiga ngaben itu adalah namanya Pernawo. Pernawo itu ada 3 pokok. Kuso Pernawo, alang-alang dipakai dijalin 108, jadikan manusia-manusiaan, itu diringkas munggah tumpang salu, munggah badai wadah. Terus Toyo Pernawo, yaitu ngangen kayak tidak pengentas pengawak. Anunya adagannya berarti tidak pakai lembu, tidak boleh. Buana Kuso Pernawo ngangen ponyen aja. Yang keempat namanya Nyuaste. Nyuaste ada 3. Nah di sini kebetulan kita melaksanakan nih Nyuaste Bamang. Itu ngaben ini. Habis kita upacara ngaskara, pengirimannya ke Bambang langsung. Nyuaste Bambang Metabuk atau Metabuk kita bahasa. Kalau di sastra Nyuaste Bambang. Kemudian Nyasegeni, ada sawonya, di dadanya diisi daksina 1, beras 1 warna, uang bolong cetak selai, waktu ngesang itu namanya Nyuaste Geni. Buat kecil boleh upacara. Ngercejano apabila pakai adagan kayak kita nanti itu yang megesang itu ngercedano namanya ngercedano. Simbolnya itu adagannya itu dari lontar itu kan yang kayak kipas-kipas itu. Itu dia ngaskaro semua pakai itu. Itu namanya ngercedano. Tapi kita ngerce ini munggah bio namanya, karena kita akan upacara tingkat bebangkit. Soal boleh kecil itu. Ya, yang terakhir namanya ngaben mitrayatnya. Kalau ada layonnya, waktu mereka tulang berbentuk padma. Ya tadi itu kalau apa namanya Pernawo diarahkan sangat mau ke Wisnu Loko. Kalau tadi mitra apa namanya Nyuaste, baik segeni Nyuaste arahkan ke Siuloko, ke Iswaroko. Itu tegar pengangsaran anunya apa namanya
nerakanya. Nanti kalau mitranya ke tengah, kalau ada sawonya itu bentuk ngereker tulangnya bentuk patmo. Itulah jenis-jenis nabe. Tadi belum nasional. Nah, mungkin tersingkat itu karena ini sudah hampir 1 jam 5-6 menit berbicara. Mungkin yang belum nanti saya sampaikan boleh dipertanyakan. Ya, kita akan bisa sampai jam 6 mungkin ya, 1,5 jam. Nggih, punika yang dapat nanti saya sampaikan dari Sina Bantu Pramasanti. Santi Santi Santi. Inggih semua. Darmo tulen utawi tanya jawab niki kurang bahasa Indonesia nalene untuk napite lueripun sane para warga utawi para pesemeton puniki sane jagi ketakenan menawi durung tata ring pelaksanaan